Bab 111. Tentu saja itu penting. Meskipun kamu sudah lama tidak bersama bibiku, kamu telah memecahkan rekor yang tak terhitung jumlahnya untuknya. Petik 2. Gu Qiao berkata dengan penuh semangat sambil mengatupkan jari-jarinya, kamu adalah orang pertama yang membuat bibiku tersipu malu. Dia adalah pria pertama yang tidak lagi membuatnya merasa kedinginan, pria pertama yang membuatnya merasa malu, dan pria pertama yang membiarkannya mengambil inisiatif untuk meminta makan malam. Gadis kecil itu menghitung selusin dalam satu tarikan napas. Yang pertama, pikir Ye Bufan dalam hati, kamu melewatkan satu, aku masih orang pertama yang memukulnya. Gu Qiao tidak tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia melanjutkan, jadi, bibiku sangat spesial bagimu dan memiliki perasaan yang besar padamu. Jika kamu mengejarnya, kamu pasti akan berhasil. Percayalah, indera keenamku selalu akurat dan saya tidak pernah membuat kesalahan. Ye Bufan tidak berkomentar dan malah berkata, kamu tampaknya sangat menyayangi bibimu. Tentu saja, bibiku adalah orang yang paling dekat denganku. Gu Qiao berkata, saya tidak pernah memiliki ibu sejak saya masih kecil. Saya tumbuh di belakang bibi saya. Meskipun bibi saya sangat dingin terhadap orang lain, dia sangat baik kepada saya. Dia adalah saudara perempuan saya dan ibu saya. Tentu saja saya harus peduli padanya. Oh, Ye Bufan mengangguk, tetapi berkata dia tidak bertanya banyak tentang privasi orang lain. Melihat bahwa dia tidak mengungkapkan posisinya, Gu Qiao berkata dengan penuh semangat, saudara Ye, katakan padaku, apakah kamu ingin mengejar bibiku? Sebaiknya aku memikirkan hal ini. Pikir Ye Bufan pada dirinya sendiri, aku baru saja menyiksa bibimu dengan kejam, dan sekarang dia ingin membunuhku, jadi mengapa kamu mengejarku? Gu Qiao adalah hantu, dan dia segera melihat bahwa dia mencoba menghindar, dan berkata, kamu tidak dapat melihat betapa baiknya bibiku. Berikan ponselmu, dan aku berjanji akan membuatmu jatuh cinta padanya, bibiku segera. Apa maksudmu? Ye Bufan tidak tahu apa yang akan dilakukan gadis kecil ini, tapi dia mengambil teleponnya. Saudaraku, ponselmu agak terlalu tua, kata Gu Qiao sambil membuka WeChat Ye Bufan, mengirim foto ke sana, dan kemudian dengan cepat mengaturnya sebagai desktop ponsel dengan pengoperasian yang terampil. Coba lihat, bagaimana menurutmu? Gadis kecil itu mengembalikan ponselnya dengan ekspresi main-main. Ye Bufan tidak tahu apa yang telah dia lakukan, dia melihat teleponnya dan merasakan darahnya melonjak. Pada saat ini, screen saver desktop ponsel diubah menjadi wanita cantik yang mengenakan bikini 3 titik. Dan itu adalah Gu Qingcheng yang berdiri di tepi pantai. Sosok ini terlalu seksi. Meski telah bertemu langsung dengan Gu Qingcheng dan sudah siap mental, Ye Bufan tetap kaget dengan foto bikini ini. Puncak gunung yang menjulang tinggi, sosok yang menawan, lekukan berbentuk es, bagian depan dan belakang yang menonjol, sosok yang jahat, seksi dan menawan adalah kata-kata yang tidak bisa disalahgunakan dalam foto ini. Yang paling mengerikan adalah pemilik tubuh panas ini adalah kecantikan gunung es, dengan wajah dingin di atas dan tubuh panas di bawah. Perasaan es dan api ini membawa dampak visual yang lebih besar. Dia menelan ludahnya dengan susah payah dan tidak tahan untuk mengalihkan pandangan dari layar sejenak. Gu Qiao menghampiri dan berkata, bagaimana? Cantik bukan? Bibiku tidak pernah mengambil foto, jadi aku mengambil ini diam-diam di pantai. Dengan sosok bibiku, kamu pasti tidak akan rugi jika menikahinya kembali, kamu hanya akan menderita gagal ginjal. Tapi, jangan biarkan dia melihatnya, atau aku akan mendapat masalah. Gadis kecil itu berbicara diam-diam, ketika Gu Qingcheng berjalan dari samping, melihat dua orang itu menyelinap bersama-sama, dan bertanya dengan heran, kalian apa yang kamu lihat? Tidak ada apa-apa. Gu Qiao dengan cepat duduk kembali di kursinya, dan Ye Bufan juga meletakkan ponselnya. Memikirkan foto baju renang barusan, dia tidak bisa tidak menggunakan kesadarannya untuk melihat ke dalam Gu Qingcheng. Pemandangan yang dia lihat membuat jantungnya yang tenang berdebar kencang dan lubang hidungnya menjadi panas. Dia segera membuang muka dan menutup hidungnya dengan tangan, karena takut mimisan. Meskipun Gu Qingcheng merasa sedikit aneh,
Tidak ada yang bisa dia lakukan jika mereka berdua tidak memberitahunya. Kali ini, pelayan membawakan makanan dan minuman yang mereka pesan, dan mereka bertiga mulai makan malam bersama. Di sebuah kamar mewah di Paradise Club, Luo Wentao bersandar di kursi bos besar dengan ekspresi bangga di wajahnya. Jadi bagaimana jika orang bernama Ye pandai bertarung? Kamu tidak bisa mengalahkanku jika kamu tidak punya otak. Petik 2. Dia merasa sangat bangga bahwa tidak peduli apakah itu Xuan Ying, Xuan Huo atau Ye Bufan, mereka adalah semua dimainkan di telapak tangannya saat ini. Saya yakin tidak akan lama lagi kedua veteran itu akan mengembalikan kepala Ye Bufan, dan kemudian dia akan membalas dendam. Saat ini, pintu terbuka dan Xuan Ying bergegas masuk dari luar. Saat ini, Xuan Ying memiliki noda darah di sudut mulutnya, rambutnya berantakan, dan kondisinya menyedihkan. Dia tidak lagi memiliki sikap surgawi seperti sebelumnya. Senior, ada apa denganmu? Luo Wentao menyapanya dengan ekspresi hormat, dan membantu Xuan Ying duduk di sofa. Di saat yang sama, perasaan tidak enak muncul di hatiku, seolah-olah aku telah gagal lagi kali ini. Bibi Tao Xuan Ying berkata dengan wajah galak, jangan bicara, jangan biarkan siapapun mendekat, aku akan pulih dari lukaku dulu. Setelah mengatakan itu, dia duduk bersila di atas karpet, melemparkan sebuah lampu merah kecil, pil ke dalam mulutnya, dan kemudian mulai berlatih Qigong. 1 jam kemudian, wajahnya perlahan berubah menjadi kemerahan dan luka-lukanya pulih dengan cepat, lalu dia membuka matanya. Luo Wentao bertanya, Senior, apa yang terjadi? Di mana Senior Xuan Huo? Petik 2. Bibi Tao Xuan Ying berdiri dan mengertakkan gigi dan berkata, sialan Ye Bufan, tidak hanya melukai saya, tetapi juga membunuh saudara muda Xuan Huo, musuh ini harus saya bunuh balas dendam. Luo Wentao terkejut, dia tidak menyangka Ye Bufan begitu kuat. Xuan Ying dan Xuan Huo menyerang bersama, dan salah satu dari mereka terbunuh dan yang lainnya terluka. Xuan Ying berkata lagi, temukan saya beberapa orang yang cakap. Hari ini saya harus menghancurkan anak laki-laki bernama Ye. Petik 2. Luo Wentao berkata dengan malu-malu, Senior, meskipun saya memiliki beberapa master di bawah komando saya, mereka tidak dapat dibandingkan dengan senior sama sekali, bahkan senior Xuan Huo bukanlah tandingannya, dan orang-orang itu bahkan kurang mampu. Bibi Tao Xuan Ying berkata dengan ekspresi muram, jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan mereka berurusan dengan Ye Bufan secara langsung. Luo Wentao bertanya dengan ragu, lalu apa yang kamu lakukan? Apa maksudmu? Bibi Tao Xuan Ying berkata, meskipun Ye Bufan kuat, dia selalu punya keluarga. Kan, mata Luo Wentao berbinar, Senior, saya sudah bertanya, Ye Bufan juga memiliki seorang ibu yang tinggal di Zuijiangnan di dalam hotel. Benar? Selama saya menangkap ibunya, anak ini tidak akan berada di bawah belas kasihan saya. Bibi Tao Xuan Ying berkata, temukan saya beberapa orang dan pergi bersamaku untuk menjatuhkan ibu Ye Bufan. Tangkap dia, kamu tidak perlu khawatir tentang hal lain. Sebagai seorang seniman bela diri, alasan mengapa dia menyerang orang biasa terlepas dari statusnya adalah karena dia memiliki dendam terhadap Ye Bufan dan ingin balas dendam. Kedua, dia sangat ingin mendapatkan botol pemurnian iblis, yang merupakan harta langka. Jangan khawatir, Senior, saya akan segera mengatur tenaga dan kendaraan untuk Anda. Setelah Luo Wentao mengatakan itu, dia segera memanggil 4 pria berbaju hitam. Keempat orang ini semuanya adalah prajuritnya yang tewas, dan mereka tidak akan terlibat, bahkan jika masalah ini terungkap, pada diriku sendiri. Semuanya akan tunduk pada pengaturan senior. Ya, keempat pria berpakaian hitam itu setuju dan mengikuti Bibi Tao Xuan Ying keluar dari Paradise Club. Bab 112. Setelah mabuk di restoran Jiangnan, Ouyang Lan membawa ibu dan anak Ouyang Hui ke kamarnya. Melihat dekorasi mewah di dalam ruangan, mata Ouyang Hui memancarkan rasa cemburu yang tak terkendali. Sejak lama, dalam benaknya, kakak sulungnya adalah orang kelas bawah. Bagaimana orang kelas bawah bisa menikmati perlakuan materi yang begitu murah hati? Hal ini membuatnya merasa tidak seimbang. Xiao Hui, Xiao Jun, cepat duduk dan aku akan merawat luka-lukamu.
Ouyang Lan tidak melihat sesuatu yang aneh pada adiknya. Dia buru-buru mengambil peralatan medis dan mulai merawat luka-luka Ouyang Hui dan Kang Zijun. Kedua pria itu terlihat dipukuli dengan parah, namun nyatanya mereka semua hanya mengalami luka ringan. Khususnya Ouyang Hui, dia melindungi wajahnya dengan erat ketika dia dipukuli, dan hanya permukaan tubuhnya saja yang terluka. Saat merawat lukanya, Ouyang Hui berkata dengan kejam, "Putramu memukuli kami seperti ini. Menurutmu apa yang harus kami lakukan?" Ouyang Lan membela, "Xiao Hui, apa yang kamu katakan adalah ketidakadilan terhadap Xiao Fan. Kami dan para gangster itu saya sama sekali tidak mengenal mereka, apalagi membiarkan mereka memukul orang." Petik 2. Ouyang Hui berteriak, "Apa maksudmu dengan ini? Apakah luka di tubuhku palsu? Apakah luka di tubuh Xiao Jun palsu? Ada bukti yang tak terbantahkan, sebenarnya kamu. Apakah kamu masih ingin menyangkalnya? Disembuhkan." Petik 2. Kang Zijun berteriak, "Aku menamparkan wajahmu dan memberimu kencan yang manis. Bisakah kamu membiarkan kami pulih?" Petik 2. Kamu harus membayar karena mengalahkan kami seperti ini, jika tidak, masalah hari ini belum selesai. Inilah tujuan sebenarnya. Melihat keluarga kakak perempuan tertuanya melompati gerbang naga dan tiba-tiba menjadi kaya dari bawah, dia cemburu. "Gila. Oke, kalau begitu aku akan memberimu sejumlah uang, Ouyang." Lan sekarang memiliki lebih banyak uang, dia membuka laci, mengeluarkan setumpuk uang $100 dan mengirimkannya ke Ouyang Hui. Melihat uang kertas berwarna-warni, keserakahan di mata Ouyang Hui menjadi lebih kuat. Kakak perempuan tertua dapat dengan mudah mengeluarkan 10.000 yuan, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar kaya. Sekarang dia telah menentukan bahwa pihak lain adalah orang kaya, dia pasti tidak akan puas dengan kompensasi 10.000 yuan. Dia segera berkata, "Tidak, uang ini tidak cukup." Petik 2. Ouyang Lan berkata dengan terkejut, 10.000 yuan sudah banyak kan? Lagi pula, kamu dan Xiao Jun tidak terluka parah, hanya beberapa goresan. Kenapa tidak serius? Kita semua dipukuli seperti ini, bukankah serius? Aku harus mengalahkanmu sampai mati untuk berbahagia. Kata Ouyang Hui dengan sengit, "Jika kamu tidak bisa memuaskan kami, jangan kembali ke Kabupaten Wufeng lagi, apalagi kembali mengunjungi makam orang tuamu." "Ini, berapa banyak kamu mau?" Menghadapi saudara perempuannya, Ouyang Lan memilih untuk berkompromi lagi, dan dia memang memiliki sejumlah uang di tangannya sekarang. Ouyang Hui berteriak, 300.000, tidak kurang 1 sen pun. Ouyang Lan berkata dengan canggung, "Ini, 300.000 terlalu banyak, kan? Harus bernilai setidaknya 70.000 hingga 80.000 yuan. Apakah memberi saya 300.000 yuan lebih? Terlambat hari ini, aku akan pergi ke bank untuk mentransfer uang kepadamu besok." Melihat kakak perempuan tertua menyetujui permintaannya dengan begitu mudah, ada kilatan penyesalan di mata Ouyang Hui, berpikir bahwa dia melewatkan sesuatu, dan diam-diam mengedipkan mata pada putranya. Kang Zijun segera mengerti dan berteriak, "Ada juga saya. Saya terluka lebih parah dari ibu saya. Kompensasinya tidak boleh kurang dari ibu saya. Itu juga membutuhkan 300.000. Tidak, saya ingin 400.000. Ouyang Lan terkejut dan berteriak, 400.000 yuan lagi terlalu banyak. 400.000 yuan tidak seberapa. Saya masih muda dan dipukuli seperti ini. Tidak hanya tubuh saya yang terluka, tetapi hati saya juga terluka. Saya harus menemanimu. Aku punya banyak uang. Ini." Petik 2. Mampu menjelaskan kepada putranya setelah memberi terlalu banyak. "Ouyang Lan, kenapa kamu begitu pelit? Apakah kamu lupa apa yang kamu katakan ketika ayah meninggal? Kamu bilang kamu akan menjaga saudara-saudara kita dengan baik. Tapi sekarang kamu kaya, kamu enggan memberi kami uang sekecil itu, sejumlah uang. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Sangat kejam. Apakah kamu pikir aku adalah saudara kandungmu?" Demi mendapatkan uang, Ouyang Hui pun mempertaruhkan nyawanya, berguling-guling di tanah dan menangis. Pada saat ini, Ouyang Lan ditinggalkan tanpa tuan, dan dia dengan cepat berkata, oke, Xiao Hui, berhenti menangis dan segera bangun.
Saya berjanji akan memberikannya kepada Anda. Petik 2. Melihat 700.000 yuan diperoleh, Ouyang Hui segera berseri-seri kegirangan dan bangkit dari tanah, tanpa satupun air mata di wajahnya. Kakak, ini yang kamu katakan, kamu tidak bisa menariknya kembali. Ouyang Lan berkata tanpa daya, jika kamu tidak menarik kembali kata-katamu, aku akan mengambilkannya untukmu besok, setelah kamu mendapatkan uangnya, kamu pergi sesegera mungkin. Jangan biarkan Xiao Fan tahu. Masalahnya adalah, dia yang menyebabkannya, jadi bagaimana jika dia mengetahuinya? Bukankah kita harus memberikan kompensasi kepada kita? Kata Ouyang Hui tegas, tetapi kenyataannya, dia takut pada Ye Bufan, karena takut dia tidak akan bisa mendapatkan uang jika pihak lain mengetahuinya. Oke, hampir selesai. Ayo istirahat. Petik 2. Ouyang Lan sedikit lelah setelah seharian bolak-balik bersiap untuk tidur. Ouyang Hui memandangi tempat tidur besar di kamar tidur dan berkata, hanya ada satu tempat tidur, bagaimana kita bertiga bisa tidur? Ouyang Lan berkata, tidak masalah. Kamu dan Xiao Jun tidur di tempat tidur, dan aku bisa membuat tempat tidur di lantai sendiri. Kang Zijun berkata, itu tidak akan berhasil. Saya tidak terbiasa tidur dengan orang asing. Ouyang Hui berkata, kakak, menurutku begitu. Tidak nyaman bagi 3 orang untuk tidur bersama. Bagaimana kalau kamu keluar dan mencari tempat? Ouyang Lan dia berkata dengan canggung, tapi, kemana saya bisa pergi selarut ini? Pintu restoran ditutup dan tidak nyaman bagi saya untuk keluar. Hui berkata, apa yang sulit tentang ini? Ada begitu banyak kamar pribadi di restoran. Temukan saja kamar dan buat tempat tidur di lantai, dan itu akan cukup untuk 1 malam. Petik 2. Ouyang Lan menghela nafas dan berkata, oke, aku akan pergi ke sana dan mencari sesuatu untuk 1 malam. Setelah itu, dia hanya mengemas 1 set tempat tidur. Turun ke bawah untuk meletakkan lantai. Melihat Ouyang Lan keluar, Ouyang Hui dan putranya segera menutup pintu dan menguncinya. Mereka saling berpandangan dan tidak bisa menahan tawa. Ouyang Hui berkata dengan penuh semangat, nak, kami benar-benar datang ke sini kali ini. Kami tidak hanya menyembuhkan penyakitnya, tetapi kami juga mendapat 700.000 yuan. Petik 2. Kang Zijun berkata, ya, dengan begitu banyak uang, saya bisa membelinya ketika saya pergi kembali. Suite, dan kemudian mobil. Petik 2. Ya, ini yang seharusnya. Ouyang Hui berkata, nak, apakah kamu sudah sembuh total dari penyakitmu? Kang Zijun berkata, ini harus disembuhkan. Saya akan melakukannya membuat mobil pada waktu seperti ini setiap hari. Selimutnya terasa dingin, tetapi sekarang saya tidak merasa seperti itu. Bagus. Ouyang Hui merasa lega ketika mengetahui bahwa kesehatan putranya baik-baik saja. Dia berbalik dan melihat ke sekeliling ruangan, lalu berkata, sekarang mereka begitu kaya, mari kita lihat apakah ada barang bagus dan bawa kembali bersama kami. Kamu benar, jika kamu tidak mengambilnya, kamu tidak akan mendapatkannya. Kang Zijun juga berkata setelah mencari-cari, mereka mengusir Ouyang Lan untuk tujuan ini. Bab 113. Ouyang Hui langsung membuka lemari pakaian Ouyang Lan dan tertegun saat melihat pakaian yang baru dibeli di dalamnya. Melihatnya tertegun, Kang Zijun bertanya, ada apa, Bu? Nak, lihat, semuanya bagus di sini. Gaun ini dari Chanel, sepatu ini dari Armani, dan tas ini dari LV. Sabuk ini dari Gucci. Petik 2. Ouyang Hui berteriak dengan ekspresi gila, ya Tuhan, kenapa? Kenapa dia begitu kaya? Kenapa dia membeli barang bagus seharga puluhan ribu? Kenapa kehidupan mewah seperti itu tidak bisa menjadi milikku? Kang Zijun berkata, Bu, pernahkah kamu memperhatikan? Dia menyembunyikan begitu banyak barang bagus di lemari. Melihat kita di sini dan mengenakan pakaian compang camping, jelas dia tidak ingin kita tahu bahwa orang seperti ini hatinya adalah benar-benar terlalu beracun. Mereka berdua tidak tahu bahwa Qin Cucu membeli merek-merek mewah ini sebagai hadiah untuk Ouyang Lan, dan bahkan melepas labelnya saat membelinya, tanpa membiarkannya melihat harganya. Dan Ouyang Lan baru bertahun-tahun bekerja keras membuat bakpao kukus, bagaimana dia bisa tahu merek mewah semacam ini?
apalagi yang bernilai puluhan ribu. Kang Zijun mencari-cari lagi dan mengeluarkan jam tangan wanita Omega dan kalung platinum dari laci. Sayang sekali, barang-barang ini berharga, tapi itu untuk wanita dan aku tidak bisa menggunakannya. Petik 2. Jangan khawatir, sekarang kita punya uang, ibu akan membelikannya untukmu di masa depan. Petik 2. Ouyang Hui berkata saat dia mengenakan barang-barang ini dia mengenakan semua pakaian dan sepatunya, dan juga mengenakan jam tangan dan kalung. Dia dan Ouyang Hui terlihat agak mirip, dan sosok mereka hampir sama, jadi sangat cocok untuknya. Pakaian ini terlihat sangat indah, layak menjadi merek besar. Kang Zijun menghela nafas, meskipun Ouyang Lan terlihat sangat mirip denganmu, aku pasti tidak bisa memakai temperamen ibuku. Ouyang Hui melihat ke cermin dan merasakan bangga. Dia berkata, tentu saja, dia hanya seorang gadis miskin, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan ibu. Kang Zijun tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya dan berkata, Bu, kamu bilang mereka sangat kaya, apakah itu terlalu sedikit untuk kita hanya mengambil 700 ribu? Ouyang Hui berkata, saya kira begitu. Restoran ini bernilai setidaknya puluhan juta. Agak rugi bagi kita untuk hanya mengambil 700 ribu. Tapi bajingan Ye Bufan itu sangat menyebalkan. Jika dia menemukannya keluar, aku khawatir kita akan kehilangan 700 ribu. Kita bahkan tidak bisa mengambilnya, jadi sebaiknya kita berangkat lebih awal besok. Ekspresi sinis melintas di wajah Kang Zijun dan dia berkata, Bu, kamu bilang aku ingin untuk membunuh Ye Bufan dan Ouyang Jing, apakah restoran ini seperti itu? Menjadi keluarga kita. Ah, apakah ini mungkin? Meskipun Ouyang Hui serakah, dia tidak pernah berpikir untuk membunuh seseorang. Kang Zijun berkata, mengapa tidak? Ouyang Lan hanya memiliki 2 anak, Ouyang Jing dan Ye Bufan. Selama mereka terbunuh, dia hanya akan mendengarkan apapun yang kita katakan. Petik 2. Ouyang Hui dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, tidak, membunuh adalah jika kamu melanggar hukum, kamu akan kehilangan akal jika tertangkap. Kang Zijun berkata, Bu, jangan khawatir, saya kenal beberapa teman yang terlibat dalam bisnis bawah tanah. Membunuh 2 orang hanyalah sebuah sangat mudah. Serahkan saja masalah ini kepada mereka. Paling banyak, kami akan berbagi 1,8 juta dengan mereka ketika saatnya tiba. Kami tidak perlu melakukan apapun, kami hanya perlu menunggu untuk menjadi bos. Petik 2. Dia memang tahu beberapa orang-orang yang merampok makam, termasuk dirinya yang juga merupakan anggota perampok makam. Jika tidak, dia tidak akan terkontaminasi dengan begitu banyak roh jahat. Ini, Ouyang Hui ragu-ragu. Kang Zijun menambahkan, Bu, apa yang perlu diragukan? Apakah kamu masih enggan melepaskan Ouyang Lan? Dia memperlakukanmu seperti ini, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang persaudaraan. Restoran ini bernilai setidaknya 70 hingga 80 juta. Selama kita mendapatkannya, kita tidak perlu melakukan apapun di masa depan. Ini akan memakan waktu seumur hidup. Saya tidak peduli dengan Ouyang Lan, tetapi hal semacam ini terlalu berisiko. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Jangan khawatir, serahkan padaku. Ini pasti tidak masalah. Berpikir bahwa dia akan segera menjadi multijutawan, mata Kang Zijun penuh dengan kegembiraan. Namun saat ini, baru saja terjadi tabrakan. Jendela kamar dibuka, dan 4 pria berbaju hitam melompat masuk. Ibu dan anak yang bermimpi menjadi kaya di dalam kamar terkejut. Restoran Zui Jiangnan memiliki total 8 lantai, dan ini adalah lantai paling atas. Mereka tidak mengerti bagaimana orang-orang ini bisa masuk. Bagaimanapun, Ouyang Hui adalah seorang wanita, dia terkejut saat melihat pemandangan di depannya dan memeluk erat lengan Kang Zijun. Kang Zijun panik beberapa saat, lalu menenangkan diri dan berbisik, Bu, jangan takut. Bajingan itu pasti tahu tentang barang 700.000 yuan dan menemukan beberapa orang untuk menakut-nakuti kami. Kami tidak semudah itu untuk menakut-nakuti. Dia melarikan diri. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Ouyang Hui merasa itu masuk akal dan ketegangan di hatinya mereda. Kang Zijun tampaknya sangat bangga bahwa dia telah mengetahui konspirasi Ye Bufan.
Dia mengambil 2 langkah ke depan, mengangkat jarinya dan menunjuk ke biarawati Tao wanita terkemuka dan berkata, saya berpura-pura menjadi hantu, berpikir bahwa saya takut pada kamu ketika aku berpakaian seperti ini. Sudah kubilang padamu bahwa aku tidak takut. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, cahaya dingin melintas di tangan biarawati Tao itu, dan pisau pendek langsung memotong tenggorokan Kang Zijun. Oh! Kilatan kepanikan melintas di mata Kang Zijun sebelum dia meninggal. Bukankah pihak lain datang untuk menakutinya? Lakukan saja. Pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan rasa cemburu dan keengganan. Dia akan menjadi multijutawan di depan matanya, dan dia bisa mewarisi kekayaan besar Ouyang Lan. Bagaimana dia bisa mati seperti ini? Melihat putranya dibunuh, Ouyang Hui benar-benar ketakutan. Sebelum dia sempat berteriak, beberapa pria berbaju hitam sudah mendatanginya dan mengeluarkan tali untuk mengikatnya erat-erat. Dia ingin berteriak, tetapi begitu dia membuka mulutnya, sebuah handuk dimasukkan ke dalam mulutnya, dan dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Biarawati Tao wanita terkemuka berkata kepada pria berpakaian hitam di sebelahnya, keluarkan foto itu dan bandingkan untuk melihat apakah itu adalah Ouyang Lan. Pria berpakaian hitam itu mengambil foto, membandingkannya dengan hati-hati dengan Ouyang Hui, dan kemudian berkata, Pendeta Tao, ya, itu dia. Kami telah mengikutinya selama beberapa hari, dan dia baru saja membeli set pakaian ini. Petik 2. Ouyang Hui mendengar percakapan di antara keduanya dengan jelas, dan juga melihat bahwa orang di foto itu adalah menatap ke arahnya. Itu adalah Ouyang Lan. Dia mengerti bahwa orang-orang ini ada di sini untuk menangkap Ouyang Lan, namun akibatnya, putranya mengalami bencana yang mengerikan dan dia menjadi kambing hitam. Pada saat ini, isi perutnya dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tahu bahwa Ouyang Lan telah menyinggung musuh yang begitu kejam, mengapa dia ingin tinggal di rumahnya, dan mengapa dia mengusirnya? Mengapa kamu memakai pakaiannya? Bukankah ini meminta kematian? Wow, dia berteriak putus asa, mencoba memberitahu orang lain bahwa dia hanyalah Ouyang Hui, bukan Ouyang Lan, tapi sayangnya dia hanya bisa mengeluarkan suara merengek tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dalam pandangan saudari Tao Suanying, Ouyang Hui tidak mau ditangkap dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia meraih Ouyang Hui dan melompat keluar jendela, meraih tali yang telah disiapkan dan meluncur ke bawah. Meski lukanya belum sembuh total, tetap tidak menjadi masalah untuk membawa satu orang bersamanya. Segera mereka membawa Ouyang Hui ke dalam mobil dan menghilang di malam hari, hanya menyisakan Kang Zijun dalam genangan darah. Bab 114. Di restoran barat, Gu Qingcheng mengangkat gelas anggur di tangannya dan berkata kepada Ye Bufan, Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf. Saya salah paham dengan Anda hari ini. Terima kasih telah menyelamatkan keluarga Kiao Kiao kami. Petik 2. Gu Kiao Kiao juga membesarkannya gelas anggur, saudara Ye, terima kasih juga. Ye Bufan mengambil gelas anggur itu, mendentingkannya dengan kedua gadis itu, lalu menyesapnya. Begitu dia meletakkan gelas anggurnya, ponselnya berdering di sakunya. Dia melihat ke ide penelepon dan melihat bahwa itu adalah nomor aneh yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Menekan tombol jawab, suara suram segera datang dari sisi lain, Ye Bufan, ibumu ada di tanganku. Ye Bufan segera mengenali bahwa orang ini adalah saudari Tao Suanying, dan berkata dengan ekspresi muram, kamu harus berani jika kamu menyentuh rambut ibuku, aku akan mengalahkan sekte Qingyunmu. Di sisi lain telepon, Bibi Tao Suanying tersenyum sinis, berhenti bicara omong kosong, saya berada di pinggiran barat kota Jiangnan, dan saya akan mengirim kamu segera temukan lokasinya, dalam waktu setengah jam. Jika kamu tidak bisa tiba di sana, kamu harus menanggung konsekuensinya. Kamu orang yang cerdas. Jika kamu memanggil polisi, tunggu saja untuk mengambil jenazah ibumu. Setelah itu, dia menutup telepon dengan cepat. Mendengar ibunya telah jatuh ke tangan Bibi Tao Suanying, Ye Bufan melompat dari tempat duduknya dan bergegas keluar. Tunggu aku akan mengantarmu pergi. Gu Qingcheng dan Gu Kiao Kiao pada dasarnya mendengar isi panggilan itu dan berlari keluar dari belakang Ye Bufan. Ye Bufan tidak menolak, dia tidak mengemudi. Naik taksi saat ini pasti akan membuang-buang waktu.
Mereka bertiga masuk ke dalam mobil, dan Gu Qingcheng menyalakan Rolls-Royce dan melaju menuju pinggiran barat kota Jiangnan seperti anak panah. Tak lama setelah naik bus, ada dering di ponselnya, dan Suster Tao Xuanying mengirimkan lokasinya. Melihat ekspresi cemas Ye Bufan, Gu Qiao menasihati, "Saudara Ye, jangan khawatir, dengan kemampuanmu, kamu pasti akan menyelamatkan bibimu." Petik 2. Gu Qingcheng berkata, "Siapa pihak lain? Apakah kamu membutuhkan aku untuk membantumu memobilisasinya?" Tenaga kerja. Ye Bufan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan suasana gugupnya. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya jika lebih banyak orang datang untuk melakukan hal semacam ini, tetapi hanya akan memperingatkan ular itu. Dia berkata, "Saya bisa mengatasinya sendiri. Anda hanya perlu sampai di sana sesegera mungkin." Petik 2. Tidak masalah, duduk saja. Petik 2. Keterampilan mengemudi Gu Qingcheng sangat bagus, dan performa Rolls-Royce juga luar biasa. Sekitar 20 menit kemudian, ketiga orang itu datang ke lokasi yang ditentukan bersama-sama. Ini adalah lembah kecil yang sangat tenang, dikelilingi oleh hutan lebat, dengan ruang terbuka sekitar 2 hingga 300 meter persegi di tengahnya. Ketika mereka tiba, Saudari Tao Xuanying sedang berdiri di tengah hutan, dengan dua pria berpakaian hitam memegangi Ouyang Hui di belakangnya. Ye Bufan bergegas keluar dari mobil, dan Saudari Tao Xuanying segera berteriak, "Berhenti, atau aku akan membunuhnya segera." Pada saat ini, dia masih berada sekitar 30 meter dari Ouyang Hui, meskipun itu di luar jangkauannya, kesadaran spiritual, namun, penglihatannya luar biasa, dan samar-samar dia dapat mengenali di bawah sinar bulan bahwa orang tersebut bukanlah Ouyang Lan, melainkan Ouyang Hui. Hal ini membuatnya merasa lega, meskipun dia tidak tahu mengapa pihak lain salah mengira Ouyang Hui sebagai Ouyang Lan, merupakan berkah sial bahwa ibunya baik-baik saja. Melihat dia tertegun di sana, bibi Tao Xuanying tampak bangga, berpikir bahwa metodenya telah mengejutkan pihak lain. Dia berkata, "Ye Bufan, bukankah kamu sangat hebat? Sekarang ibumu telah jatuh ke tanganku, biarkan aku melihat apa lagi yang harus kamu lawan denganku." Petik 2. Semakin banyak wanita ini berbicara, dia menjadi semakin bangga, dan semakin banyak dia berbicara, semakin sombong dia. Dia tidak tahu apa yang ada di tangannya. Sandera itu palsu dan tidak memiliki ancaman sama sekali. Ye Bufan berkata, "Saya akan mengatakan bahwa Anda menangkap orang yang salah. Apakah Anda percaya? Orang ini sama sekali bukan ibu saya." Petik 2. Ekspresi bibi Tao Xuanying membeku, dan kemudian berteriak, "Nak, apakah kamu mencoba untuk menangkap orang yang salah? Menipuku. Ini sama sekali tidak mungkin. Aku menangkap wanita ini dari restoranmu, bagaimana mungkin dia bukan ibumu?" Seorang pria berbaju hitam di sebelahnya berkata, "Pendeta Tao, jangan dengarkan omong kosongnya. Saya telah mengikuti wanita ini selama beberapa hari dan saya yakin dia adalah ibunya. Bahkan set pakaian ini baru saja dibeli kemarin. Dan saya membeli semua perhiasan dan jam tangan yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, jadi sama sekali tidak mungkin saya membuat kesalahan." Petik 2. Ouyang Hui tersedak, air mata mengalir di wajahnya. Saat ini dia sudah siap mati, kenapa dia datang untuk menagih hutang dan kenapa dia memecahkan kaca hotel? Mengapa kamu ingin mengusir Ouyang Lan? Mengapa kamu memakai pakaiannya? Mengapa Anda ingin mencuri perhiasannya? Tanpa alasan-alasan ini, dia tidak akan disandera, dan putranya tidak akan mati. Sangat disayangkan tidak ada obat penyesalan di dunia ini, percuma saja menyesalinya lagi, saya hanya bisa berharap Ye Bufan bisa menyelamatkannya. Ye Bufan berkata, "Dia benar-benar bukan ibuku, dia hanya bibiku." Keduanya terlihat sangat mirip. Petik 2. Wah, jika kamu masih berpura-pura tenang denganku saat ini, coba aku lihat berapa lama kamu bisa tetap tenang. Xuanying saat biarawati tahu itu berbicara, dia mengangkat tangannya dan menamparkan lengan kiri Ouyang Hui dengan keras. Wow, lengan Ouyang Hui patah, hampir melukainya hingga tewas, namun sayang mulutnya tertutup handuk, sehingga ia hanya bisa berteriak. Biarawati Tao Xuanying tidak menunjukkan belas kasihan di wajahnya,
dan berkata dengan suara dingin, telapak tangan ini ditampar oleh saudara muda Xuanji yang mati demi saya. Kemudian dia mengulurkan tangan dan meraih lengan kanan Ouyang Hui dan memutarnya dengan keras, dan di sanalah bunyi klik lagi, terdengar lengan kanannya juga patah menjadi dua bagian. Ini untuk adik laki-lakiku Xuan Huo. Ouyang Hui pada awalnya hanyalah orang biasa, tapi sekarang dia tidak tahan lagi dengan rangsangan seperti ini, dia memutar matanya dan pingsan. Biarawati Tao Xuanying tidak berniat untuk berhenti, dia mengangkat kakinya dan menendang betisnya lagi, membelah kaki kirinya menjadi dua. Rasa sakit yang luar biasa membuat Ouyang Hui terbangun kembali. Dalam sekejap mata, bibi Tao Xuanying melumpuhkan anggota tubuh Ouyang Hui, lalu menatap Ye Bufan dengan dingin dan berkata, "Nak, apakah kamu masih berpura-pura padaku? Jika kamu berpura-pura lagi, aku akan mematahkan lehernya." Meskipun Ye Bufan membencinya, itu, Ouyang Hui, tapi bagaimanapun juga, dia juga saudara kandung ibunya, jadi dia tidak bisa melihatnya mati begitu saja. Sayangnya jaraknya terlalu jauh dan saya tidak bisa mengulurkan tangan untuk menyelamatkannya. Melihat saudari Tao Xuanying yakin bahwa ini adalah ibunya, dia hanya bisa menjawab tanpa daya, "Baiklah, saya akui bahwa dia adalah ibu saya. Katakan padaku, bagaimana kondisimu? Dia masih sangat muda di usia yang begitu muda. Kamu masih jauh dari mempermainkanku." Bibi Tao Xuanying berkata dengan bangga, "Jika kamu ingin menyelamatkan ibumu dariku, kamu harus menyetujui dua syarat. Pertama, berikan aku botol hitam kecil itu, dan kedua, izinkan saya hancurkan kultivasimu dan balas dendam kedua adik laki-lakiku." Ye Bufan mengerutkan kening, "Apakah permintaanmu terlalu berlebihan?" Gu Kiao mengikuti dan memarahi, "Kamu juga biarawati Tao tua. Itu sangat kejam. Kamu seorang biksu, kenapa tidak, apakah kamu tidak punya belas kasihan?" Gu Qingcheng tidak tahu bahwa orang di depannya bukanlah ibu Ye Bufan, jadi dia berkata dengan gugup, "Xiao Fan, jangan dengarkan dia. Jika kultivasimu dihapuskan, dia akan membunuh kamu secara langsung." Bibi Tao Xuanying berteriak dengan kejam, "Diam, kalian berdua gadis kecil, atau hati-hati aku menjualmu ke Afrika." Ye Bufan melarikan diri ketika dia menghentikannya. Gu Qingcheng berkata, "Kamu benar. Jika aku kehilangan milikku berkultivasi, saya tidak akan menjadi daging di talenan Anda. Bisakah Anda membiarkan saya hidup lagi?" Bibi Tao Xuanying berkata, "Saya dapat mentraktir Sanxing. Patriark bersumpah bahwa dia tidak akan pernah membunuhmu." Ye Bufan mencibir, "Apakah berguna untuk bersumpah? Jika Patriark Sanxing memiliki roh, dia akan membunuh penjahat sepertimu dengan kilat." Bab 115. Wajah biarawati Tao Xuanying menjadi gelap. "Ye Bufan, kamu harus melihat situasinya dengan jelas. Apakah kamu masih punya pilihan sekarang? Jika kamu tidak memenuhi persyaratanku, segera bunuh ibumu." Petik 2. Dia sudah menerima berita dari Luo Wentao, dan Ye Bufan sangat berbakti. Selama Ouyang Lan tertangkap, dia akan mengambil inisiatif sepenuhnya. Ye Bufan sedikit terdiam. Masalah ini memang tidak mudah untuk ditangani, lagi pula sandera ada di tangan pihak lain. Gu Kiao berteriak, "Saudara Ye, kamu tidak boleh mendengarkan dia." Gu Qingcheng berkata, "Setelah kultivasimu dihapuskan, kamu dan ibumu akan tamat." Ye Bufan tersenyum pahit dan berkata, "Tapi, saya apakah ada pilihan lain?" "Tidak." Bibi Tao Xuanying mencibir, "Beri kamu 10 detik untuk segera membuat pilihan. Jika kamu tidak setuju, aku akan segera membunuh ibumu." 10, 9, 8, 7, 6, 5. Melihat hitungan mundur akan segera berakhir, Ye Bufan menghela nafas dan berkata, "Oke, saya berjanji, saya akan pergi dan membiarkan Anda menghapus kultivasi Anda sekarang." Saat dia mengatakan itu, dia mengambil langkah maju. Xuanying tetapi biarawati Tao itu segera berteriak, "Tidak, berdiri saja di sana dan jangan bergerak, saya akan datang." Dia telah sepenuhnya merasakan kekuatan Ye Bufan, dan takut pihak lain akan menemukan kesempatan untuk menyelamatkan Ouyang Hui, jika dia terlalu dekat. "Oke, kemarilah." Ye Bufan berdiri di sana, diam-diam menunjuk ke arah Gu Qingcheng dengan satu tangan di belakang punggungnya.
Kalian bertiga, awasi sandera itu untukku. Jika dia melakukan kesalahan, segera bunuh wanita ini. Bibi Tao Suanying tidak hanya menasihati ketiga pria berbaju hitam itu, tetapi juga mengintimidasi Ye Bufan. Setelah mengatakan itu, dia berjalan mendekat dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Bibi Suanying sudah membenci pemuda di depannya. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa menyakitinya. Pada saat ini, dia bersumpah untuk menghancurkan budidayanya, kemudian menyiksanya dengan sangat keras hingga dia tidak dapat bertahan hidup atau mati, dan kemudian membunuh ibu dan anak tersebut bersama-sama. Ketika dia masih 4 atau 5 meter dari Ye Bufan, Bibi Tao Suanying mengeluarkan ikat pinggang kain hitam dan melemparkannya ke Ye Bufan dan berkata, "Tutup matamu." Dia sepenuhnya siap, takut Ye Bufan akan melawan untuk sementara waktu, jadi siapkan penutup mata. Selama dia menutup matanya, orang lain akan sama butanya dengan orang buta, bahkan jika dia adalah seorang master yang mendalam. Pada jarak yang begitu dekat, dia pasti akan membunuhnya sebelum dia melepas penutup matanya. Tanpa ragu-ragu, Ye Bufan mengambil sabuk kain hitam dan melingkarkannya di sekitar matanya, lalu meletakkan tangannya dan meletakkannya di belakang punggungnya. "Nak, pergilah ke neraka." Bibi Tao Suanying merasa bahwa dia telah sepenuhnya mengendalikan pertempuran. Dia berteriak keras dan menendang Ye Bufan dengan keras di area kemaluan. Dia pikir dia akan aman dengan menutup mata Ye Bufan, tapi dia tidak tahu bahwa kesadaran Ye Bufan 100 kali lebih efektif daripada matanya. Melihat jari kakinya hendak menyentuh perut bagian bawah Ye Bufan, cibiran kesuksesan muncul di wajah saudari Tao Suanying. Pada saat ini, Ye Bufan tiba-tiba berbalik ke samping dan bersembunyi, lalu mengulurkan tangan untuk meraih lehernya, hanya terdengar satu klik, dan lehernya patah dalam sekejap. Tubuh biarawati Tao Suanying jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, matanya membelalak. Tampaknya sebelum dia meninggal, dia tidak mengerti bagaimana dia gagal, dan bagaimana pihak lain bisa melancarkan serangan balik yang begitu sengit dan akurat. Mungkinkah dia bisa melihat dirinya sendiri? Mungkinkah dia tidak peduli dengan hidup atau mati ibunya? Saat saudari Tao Suanying mengambil tindakan, Gu Qingcheng langsung bergerak dan bergegas menuju ketiga pria berbaju hitam itu seperti embusan angin dan kilat. Meskipun ini adalah kontak pertamanya, dia baru saja memahami maksud Ye Bufan dan ingin membantunya bekerja sama. Jadi dia telah mempersiapkannya sejak lama, dan Zenki-nya berjalan seperti orang gila. Saat saudari Tao Suanying mengambil tindakan, dia segera bergerak untuk menyelamatkan Ouyang Hui. Entah itu Suan Ying atau tiga pria berbaju hitam, mereka memusatkan seluruh perhatian mereka pada Ye Bufan dan mengabaikan Gu Qingcheng di sebelah mereka. Tidak ada yang mengira bahwa wanita yang sangat cantik ini juga merupakan master level Suan. Karena itu, sudah terlambat ketika mereka menemukan Gu Qingcheng. Dengan teriakan keras, dia menghempaskan ketiga pria berbaju hitam itu dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Pada saat yang sama, Ye Bufan juga membunuh saudari Tao Suanying. Biasanya semuanya harus berakhir, tapi Ye Bufan tiba-tiba merasakan krisis yang sangat besar di hatinya. Tidak, ada ledakan. Dia bergegas seperti kilat, memeluk Gu Qingcheng, dan bergegas keluar dari hutan. Meskipun dia bereaksi dengan cepat, dia masih terlambat 1 langkah. Mereka berdua baru saja mengambil 2 atau 3 langkah ketika 3 suara gemuruh keras terdengar dari belakang. Ternyata ketiga pria berbaju hitam ini semuanya adalah tentara tewas yang dibesarkan oleh Luo Wentao, dan mereka sudah diikatkan senjata peledak di tubuh mereka. Melihat rencana tersebut gagal, ketiga pria tersebut meledakkan senjata peledak tersebut secara bersamaan, berniat untuk meledakkannya, mati bersama mereka. Ye Bufan merasakan kekuatan yang kuat datang dari belakangnya, seolah-olah dia ditabrak kereta api, dan dia tiba-tiba melompat ke depan. Untungnya, dia telah mempersiapkan diri dengan baik dan tidak melepaskan Gu Qingcheng dalam pelukannya. Pada saat yang sama, dia menjalankan energinya dengan gila-gilaan untuk menahan kekuatan ledakan di belakangnya. Ada 3 ledakan berturut-turut, dan kekuatannya begitu mencengangkan sehingga Qi yang melindungi tubuh terkoyak oleh gelombang udara besar setelah menahannya sejenak. Ye Bufan merasakan panas di dadanya, lalu seteguk darah muncrat, dan darah merah cerah menyembur ke seluruh wajah Gu Qingcheng. Gu Qingcheng tidak menyadari apa yang terjadi,
dan tidak mengerti mengapa Ye Bufan tiba-tiba menjadi gila dan memeluknya. Saat dia hendak melawan, 3 ledakan terdengar, diikuti rasa hangat di wajahnya, dan bau darah yang kental langsung memenuhi mulut dan hidungnya. Sampai keduanya jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk, Ye Bufan masih melindunginya dengan erat, menggunakan tubuhnya untuk menahan pecahan pasir dan kerikil yang beterbangan. Sampai saat ini, Gu Qingcheng telah memahami apa yang telah terjadi, tetapi hal itu juga membuatnya stagnan. Dia selalu kuat dan dingin selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah dilindungi oleh seorang pria. Namun hari ini, pria di hadapannya mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi dirinya sendiri. Ia merasakan ada lubang di hatinya seketika, dan tidak lagi sedingin dulu. Gu Qiao berdiri di dekatnya, terpana dengan pemandangan di depannya. Dia tidak menyangka akan terjadi ledakan. Untungnya, lokasinya jauh dan tidak terlalu terpengaruh kecuali asap tebal dan debu. Kakak Ye, kakak ipar, apa kabar? Ketika dia sadar, dia segera bergegas menuju tempat Ye Bufan dan Gu Qingcheng berada. Kakak ipar, apa kabar? Kamu tidak boleh mati, Qiao tidak bisa hidup tanpamu. Petik 2. Melihat wajah Gu Qingcheng berlumuran darah dan terbaring tak bergerak, Gu Qiao segera mulai menangis. Oke, jangan menangis. Itu darahku. Bibimu baik-baik saja. Petik 2. Ledakan telah berakhir. Ye Bufan tidak bisa bergantung pada orang lain sepanjang waktu dan berdiri. Trauma yang baru saja dideritanya di dalam tubuhnya muncrat dengan seteguk darah, sehingga terlihat cukup mengenaskan, namun lukanya tidak terlalu serius. Gu Qingcheng bahkan lebih tidak terluka di bawah perlindungan Ye Bufan. Dia melompat dari tanah dan memeluk Ye Bufan, takut dia akan jatuh. Kemudian dia bertanya dengan prihatin, apa kabar? Apakah kamu terluka parah? Apakah kamu baik-baik saja? Petik 2. Tiba-tiba memasuki pelukan penuh elastisitas, foto baju renang tiba-tiba muncul di benak Ye Bufan, dan dia membayangkan pemandangan di baliknya. Melihat Gu Qingcheng, yang wajahnya berlumuran darah, dia tersenyum sedikit, saya baik-baik saja. Petik 2. Bagaimana mungkin? Kamu terluka sangat parah dan kamu muntah begitu banyak darah. Gu Qingcheng tersedak saat dia berbicara. Bab 116. Melihat Gu Qingcheng dengan air mata berlinang, dan memikirkan Ratu Gunung Es ketika mereka pertama kali bertemu, Ye Bufan tiba-tiba merasa ini sangat menarik, dan berkata dengan bercanda, karena kamu mengatakan itu, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Faktanya, aku menderita luka dalam yang serius, umurku tidak akan lama lagi. Xiao Fan, kamu tidak menginginkannya, kamu tidak boleh. Gu Qingcheng tidak tahu bahwa dia sedang bercanda dengannya. Lagi pula, ledakan tadi terlalu keras. Terlebih lagi, Ye Bufan bisa saja memilih untuk melarikan diri, namun dia malah berlari dan melindungi dirinya dengan nyawanya, bagaimana mungkin dia tidak tergerak oleh kasih sayang ini. Bingung dan tergila-gila, dia tidak tahu harus berkata apa, dia hanya memeluk erat orang yang ada di pelukannya, seolah dia takut jika dia melepaskannya, orang tersebut akan mati. Ye Bufan merasa geli di dalam hatinya. Wanita ini begitu polos dan manis. Untungnya, itu dia. Jika dia orang biasa, dia pasti sudah dicekik sampai mati olehnya. Dia menahan senyumnya dan berpura-pura menjadi sangat lemah dan berkata, sebelum aku mati, bisakah kamu menyetujui suatu syarat? Katakan padaku, aku akan menyetujui syarat apapun. Aku belum pernah dicium oleh belum. Tapi, bisakah kamu? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Gu Qingcheng menundukkan kepalanya, dan 2 bibir merah seksi sudah menutupi mulutnya. Pada saat ini, dia merasa hatinya telah dipenuhi sepenuhnya oleh pria ini, dan dia menciumnya tanpa ragu-ragu. Ye Bufan awalnya hanya ingin membuat lelucon untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya karena selamat dari bencana, tapi dia tidak menyangka wanita Gu Qingcheng ini begitu serius. Karena sudah diantar ke rumahnya, dia tidak sopan, dan mereka berdua berciuman erat. Gu Qiao telah memperhatikan dari samping. Dia sangat cerdas dan merasa ada yang tidak beres dengan masalah ini. Kakak Ye sepertinya tidak sedang sekarat. Pada saat itulah bulan muncul dari balik awan, dan sinar bulan yang terang menyinari bumi, meski tidak sebaik siang hari, namun hal-hal biasa masih bisa terlihat.
Dia menemukan bahwa Ye Bufan saat ini sebenarnya memiliki reaksi seperti seorang pria. Ada tonjolan yang tinggi di sana, tetapi dia tampak seperti orang sekarat. Meskipun dia masih belum berpengalaman, dia masih memiliki pengetahuan fisiologis dasar. Dia segera berteriak, "Hei, kakak Ye, kamu benar-benar menipu adik iparku untuk menciummu." Gu Qingcheng awalnya bingung dan tergila-gila, dan tidak memperhatikan apapun, salah. Tapi ketika Gu Qiao berteriak, dia segera menyadari sesuatu. Ye Bufan memeluknya dan menciumnya dengan kuat, sama sekali tidak seperti orang sekarat. "Kamu orang jahat, kamu benar-benar berbohong padaku." Dia mendorong Ye Bufan menjauh, wajahnya penuh rasa malu. "Berpikir bahwa saya baru saja mengambil inisiatif untuk mencium seorang pria, saya ingin mencari tempat untuk masuk saat ini." Ye Bufan berdiri tegak dan berkata sambil tersenyum, "Bisakah kamu menyalahkanku? Kamulah yang ingin menciumku." Petik 2. Kamu masih mengatakan itu. Petik 2. Gu Qingcheng menghapus gambaran ratu dingin di masa lalu dan mengangkatnya tinju seperti batu giok putih. "Bersiaplah untuk memukul dadanya." Ye Bufan dengan cepat mengangkat tangannya untuk memohon belas kasihan, "Jangan pukul aku, jangan pukul aku. Aku baru saja terluka, dan aku akan muntah darah jika memukulmu lagi." Petik 2. Gu Qiao tersenyum dan berkata, "Oke, kakak ipar, jika kamu merasa dirugikan, biarkan kakak Ye menciummu lagi." Kembalilah. Petik 2. Dasar gadis bau, cari pertengkaran. Tinju Gu Qingcheng jatuh di bahu Gu Qiao. Ye Bufan berkata, "Berhentilah membuat masalah, ayo panggil polisi." Jika pihak lain hanya saudari Tao Suanying dan orang-orang berbaju hitam, dia hanya membutuhkan semburan api ramuan untuk memurnikan mayatnya, tetapi masih ada satu orang yang terbunuh, membunuh Ouyang Hui. Bagaimanapun juga, ini adalah saudara kandung ibunya, tidak ada cara untuk menemukan penjelasannya, jadi dia hanya bisa menyerahkannya kepada polisi. Dia mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon He Suang, "Kemarilah sebentar. Sesuatu telah terjadi. Bawa lebih banyak orang. 5 orang meninggal." Petik 2. He Suang terkejut dan bertanya, "Di mana kamu?" Petik 2 tanda tanya. "Apakah kamu yakin kamu tidak bercanda?" "Tentu saja saya tidak bercanda. Saya tidak bisa menjelaskannya dalam 1 atau 2 kalimat. Cepat kemari. Anda akan tahu kapan Anda sampai di sana. Saya akan segera mengirimkan lokasinya." Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia menutup telepon dan mengirimkan informasi lokasi ke He Suang. Pada saat ini, Gu Qingcheng memeriksa orang-orang di tempat kejadian. Bibi Tao Suanying berada jauh dari tempat kejadian. Meskipun dia sudah mati, dia menyimpan seluruh tubuhnya. Sebagai titik ledakan, ketiga pria berbaju hitam adalah yang paling menderita, telah hancur berkeping-keping. Ouyang Hui adalah yang paling dekat dengan ketiga orang itu, dia hancur berkeping-keping dan tidak ada nafas lagi. Melihat Ye Bufan datang, Gu Qingcheng berkata dengan penyesalan, "Xiao Fan, ibumu sudah meninggal. Dia tidak dapat dibangkitkan. Mohon maafkan dia dan terima keinginannya." Petik 2. Ye Bufan berkata, "Aku sudah memberitahumu bahwa orang ini bukan aku di semuanya. Ibu, mati saja. Serigala bermata putih tak berperasaan ini pantas mati. Apakah ini benar-benar bukan ibumu? Lalu apa yang terjadi?" Gu Qingcheng juga berpikir bahwa Ye Bufan baru saja menipu. Itu untuk mengalihkan perhatian penganut Tao saudari Suanying. Ye Bufan berkata, "Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak akan tahu sampai saya melihat ibu saya ketika saya kembali." Petik 2. Saat keduanya berbicara, Gu Qiao mengeluarkan 2 botol air mineral dari mobil dan membantu Gu Qingcheng membersihkan wajahnya dari darah. Saat membersihkan, dia bertanya, "Saudara Ye, berapa banyak darah yang telah kamu muntahkan?" Wajah bibiku menjadi merah. Petik 2. Lalu dia melemparkan handuk di tangannya ke atas, "Aku akan menghukummu untuk menyekannya dengan bibiku." Bersih. Ye Bufan diam-diam menggelengkan kepalanya. Sepertinya gadis kecil ini bertekad untuk mendorong bibinya kepadanya. Dia mengambil handuk dan dengan lembut membantu Gu Qingcheng menyekanya. Gu Qingcheng menatap pria di depannya dengan mata membara,
dan tanpa disadari ada emosi yang tidak dapat dijelaskan di matanya. Baik, Ye Bufan menyeka darah di wajahnya dan hendak menyingkirkan handuknya. Gu Qiao menunjuk ke kerah Gu Qingcheng dan berkata, masih ada lagi di sini. Dia melihat ke sepanjang jari-jarinya dan melihat Gu Qingqiao. Masih ada sedikit cipratan darah di tepi gunung dan jurang di dalam kerah Qingcheng. Yah, tidak pantas bagiku untuk datang ke sini. Gu Qiao berkata sambil tersenyum, mengapa itu tidak pantas? Siapapun yang menyebabkan masalah akan bertanggung jawab. Gadis bau, tetaplah di sini. Gu Qingcheng meraih handuk, tapi dia tidak buru-buru menyeka kerah bajunya, tapi dengan sangat lembut membantu Ye Bufan menyeka darah dari sudut mulutnya. Gu Qiao menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah berakhir, keindahan gunung es telah benar-benar runtuh. Gu Qingcheng hendak menegur gadis itu beberapa kata lagi, ketika tiba-tiba cahaya terang muncul di kejauhan, diikuti oleh deru motor, dan 3 mobil polisi melaju kencang dari kejauhan, dan tiba. Setelah kendaraan berhenti, lebih dari selusin petugas polisi melompat keluar satu demi satu, dipimpin oleh He Suang. Dia kaget saat melihat pemandangan setelah ledakan di depannya. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki tempat kejadian dengan cepat, lalu mendatangi Ye Bufan dan bertanya dengan gugup, Xiao Fan, apakah kamu terluka? Ledakan yang sangat dahsyat, jika bukan karena Ye Bufan berdiri di depannya hidup-hidup, dia benar-benar mengira dia telah hancur berkeping-keping. Ye Bufan berkata, saya mengalami sedikit cedera, tapi saya baik-baik saja. He Suang menghela nafas lega dan melihat Gu Qingcheng berdiri di sampingnya. Cahaya bulan yang terang membuat temperamen wanita ini semakin mulia, sejuk dan cantik, yang memberinya rasa ancaman yang tak bisa dijelaskan. Xiao Fan, apakah ini temanmu? Ye Bufan mengangguk, tetapi sebelum dia dapat berbicara, He Suang melangkah maju dan berkata kepada Gu Qingcheng, halo, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Putri Xiao Fan. Selamat, teman saya. Mendengar ini saat ini, begitu kata-kata ini diucapkan, makna deklarasi kedaulatan menjadi jelas dengan sendirinya. Bab 117. Ye Bufan memiliki ekspresi keheranan di wajahnya, meskipun dia telah beberapa kali berhubungan dekat dengan gadis ini dan hubungan di antara mereka cukup baik, dia tidak pernah menyangka bahwa He Suang akan mengakui bahwa dia adalah pacarnya di depan umum. Gu Qingcheng juga cukup terkejut. Dia telah menolak banyak pelamar sejak dia masih kecil. Hari ini, dia akhirnya jatuh cinta dengan seorang pria, tetapi saingan cinta tiba-tiba muncul. Sebagai seorang wanita yang tidak memiliki pengalaman cinta, dia sempat bingung untuk sementara waktu. Pada saat ini, gadis kecil Gu Qiao di sebelahnya berkata, kakak, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Anda. Ini bibi saya, dan ini paman saya. Petik 2. Tentu saja dia tidak akan melihat bibinya menderita, jadi dia segera berdiri hendak membantu Gu Qingcheng melawan. Ye Bufan hampir memuntahkan seteguk darah lama lagi, dia naik ke level ini terlalu cepat dan menjadi pamannya dalam sekejap mata. He Suang menatapnya dan berkata, Ye Bufan, apa yang terjadi? Pada saat yang sama, Gu Qingcheng mengulurkan tangan dan meraih lengannya, menatapnya dengan mata terbakar, jelas juga mencari jawaban. Ini, merasakan percikan di mata kedua wanita itu, Ye Bufan tiba-tiba mengeluarkan keringat dingin di dahinya, dan untuk beberapa saat dia tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk menjelaskan masalah ini. Untungnya, telepon di tangannya berdering, dan dia segera menjawab telepon untuk menghilangkan rasa malunya. Setelah panggilan tersambung, si Yuting buru-buru berkata, Xiao Fan, tidak, terjadi sesuatu di restoran. Ternyata dia dititipi oleh Ye Bufan untuk memeriksa Ouyang Lan, namun dia tidak menyangka bahwa presiden kantor pintunya tidak bisa dibuka sama sekali, dan ada bau samar darah yang keluar dari dalam. Merasa tidak enak, dia menemukan seseorang untuk membuka pintu dan menemukan Kang Zijun tewas di dalam. Ye Bufan tidak peduli kalau Kang Zijun sudah mati. Yang dia pedulikan adalah Ouyang Lan, dan dia bertanya dengan penuh semangat, apakah kamu melihat ibuku? Tidak, aku mencari ke seluruh ruangan, dan tidak ada tanda-tanda keberadaanku, Bibi. Jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Ibu Ye Bufan menghilang,
dan Ye Bufan merasa lega lagi. Dia mencoba menelepon Ouyang Lan, dan telepon berdering 2 kali dan segera tersambung. Ouyang Lan sedang berbaring di lantai di kamar pribadi hotel, memikirkan bagaimana menjelaskan 700.000 kepada putranya, dan tidak bisa tidur. Melihat Ye Bufan menelepon, dia berkata, "Nak, kenapa kamu tidak tidur selarut ini? Ada apa? Bu, beritahu aku di mana kamu berada. Aku sedang tidur di restoran. Kamu tahu, tidak ada masalah dengan keselamatan ibunya." Ye Bufan menghela nafas lega dan bertanya, "Di mana kamu tidur di restoran?" Ouyang Lan ragu-ragu sejenak. Dia tidak ingin memberitahu putranya bahwa dia diusir, dan berkata, "Di mana lagi aku bisa tidur? Ini kamar ibu sendiri. Bu, tolong jangan sembunyikan itu dariku, beritahu aku di mana ibu berada." "Oh, baiklah. Aku mendengkur terlalu keras saat tidur, jadi aku takut mengganggu bibimu, jadi aku datang ke kamar pribadi di lantai bawah." Petik 2. Ouyang Lan masih baik hati dan mengambil semua tanggung jawab atas masalah ini pada dirinya sendiri. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan lagi, Ye Bufan menutup telepon. Dia pada dasarnya menebak apa yang terjadi malam ini. Ouyang Hui mengusir ibunya, dan dia dikira sebagai Ouyang Lan oleh Bibi Tao Suanying dan diculik di sini. Hal ini juga menjelaskan mengapa Ouyang Hui mengenakan pakaian ibunya. Dia pasti memakainya secara diam-diam setelah mengusir Ouyang Lan. Reinkarnasi surga memiliki takdirnya sendiri, wanita ini selalu menindas ibunya, dan hari ini Tuhan telah mengatur agar dia datang dan menebus dosa-dosanya. Tidak peduli apa, perbuatan baik akan dihargai, dan ibunya akhirnya selamat, yang membuat Ye Bufan merasa senang. Namun ketika dia menutup telepon, dia menemukan bahwa 2 wanita di sebelahnya sedang menatapnya dengan intens, khususnya melihat telepon di tangannya. Ia melirik layar ponselnya dan langsung mengetahui apa masalahnya. Ternyata di layar ponselnya terdapat foto baju renang Hot Gu King Cheng. He Suang bertanya dengan nada membunuh, "Xiao Fan, apa layar ponselmu?" Faktanya, dia bisa langsung tahu bahwa itu adalah foto baju renang wanita di sebelahnya, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ini, Ye Bufan tampak malu, seolah-olah dia ditangkap sebagai pencuri foto ini diambil oleh Gu Qiao dan tidak ada hubungannya dengan dia. Saat ini, Gu Qiao terus mengedipkan mata padanya, menyuruhnya untuk tidak melibatkannya. Tanpa diduga, Gu Qingcheng berbicara, "Tidakkah kamu tahu? Itu foto baju renangku." Xiao Fan berhasil masuk ke desktop ponsel. Petik 2. Meskipun dia tidak memiliki pengalaman cinta, bukan berarti dia bodoh. Dia mengerti apa yang dia maksud, sedang melihat. Wanita ini jelas ingin mencuri orang yang disukainya, jadi dia tidak akan menunjukkan kelemahan apapun. Mendengar apa yang dia katakan, hati He Suang tiba-tiba menjadi marah. "Ye Bufan, apakah itu yang dia katakan?" Ya, benar. Bukankah kamu hanya foto baju renang? Jika itu sesuatu yang istimewa, aku juga memilikinya," kata He Suang dengan marah dan mengeluarkan foto itu. Menggunakan ponselnya, dia mengirim foto bikini pribadinya ke WeChat Ye Bufan. Dia mengambil telepon, mengganti fotonya dengan foto Gu Qingcheng, memasukkannya ke desktop ponsel, lalu memasukkannya kembali ke tangan Ye Bufan, memandang Gu Qingcheng seolah-olah sedang mendemonstrasikan. Ye Bufan melirik ponselnya, sosok gadis ini juga tak kalah seksi, tak kalah dengan Gu Qingcheng. Melihat fotonya telah diganti, Gu Qingcheng berkata, "Xiao Fan, segera ubah kembali dan hapus fotonya." He Suang berkata dengan marah, "Saya pikir kamu berani menghapusnya. Saya akan memeriksanya setiap hari mulai sekarang. Kamu harus menggunakan aku foto ini untuk desktop." Aku. Ye Bufan tampak bingung. Meski mewarisi sekolah kedokteran kuno, ia tidak pernah diajari cara menghadapi 2 wanita pemarah ini. "Sesuatu terjadi di restoran. Kita harus menyelesaikan masalah ponsel terlebih dahulu. Jika kamu tidak menghapusnya, aku akan menghapusnya." Gu Qingcheng juga seorang yang tinggi dan mendominasi. CEO wanita di hari kerja. Bagaimana dia bisa berada dalam situasi ini? He Suang mengakui kekalahan di depannya. Dia mengambil ponsel Ye Bufan, menghapus foto He Suang,
dan mengganti fotonya sendiri. Berani-beraninya kamu menghapus foto-fotoku, berikan ponselmu. He Suang-Suang berkata dan mengulurkan tangan untuk mengambil telepon itu. Gu Qingcheng tentu saja menolak memberikannya kepadanya. Masing-masing dari mereka mengambil setengah dari telepon dan merebutnya kembali dengan semua milik mereka, kekuatan. Gu Qingcheng adalah prajurit tingkat Xuan, sedangkan He Suang-Suang telah memasuki tahap tengah tingkat Huang dengan bantuan Ye Bufan. Ketika kedua prajurit itu mengerahkan kekuatan bersama-sama, bahkan baja pun akan hancur dan berubah bentuk. Pada saat ini, telepon beras yang lama tidak dapat lagi menahan beban dan hancur berkeping-keping dengan sekejap dan berserakan di lantai. Ponselku. Ye Bufan menamparkan kepalanya, bertanya-tanya siapa yang telah tersinggung oleh ponsel berasnya yang malang, dan akhirnya mati tanpa ada bagian tubuh. Kedua wanita itu mendengus dingin pada saat yang sama, melemparkan pecahan di tangan mereka ke tanah dan berhenti berbicara. Baiklah, hadirin sekalian, teleponnya rusak kali ini. Tidak perlu mengambilnya. Petik 2. Ye Bufan berkata kepada mereka berdua, cepat kembali ke restoran, seseorang meninggal di sana. Setelah mendengar apa yang dia katakan, He Suang-Suang segera berteriak beberapa kali, seorang petugas polisi pergi ke restoran Sui Jiangnan. Ye Bufan berkata kepada Gu Qingcheng, sekarang sudah sangat larut. Bagaimana kalau kamu dan Kiao Kiao kembali beristirahat dulu? Aku bisa kembali, tapi kamu harus pergi bersamaku untuk membeli ponsel baru besok dan menggunakan fotoku sebagai desktop. Oke. Mari kita bicarakan besok, oke. Ye Bufan akhirnya melihat Gu Qingcheng pergi, lalu mengambil mobil polisi lain dan bergegas kembali ke restoran. Bab 118. Kembali ke restoran Sui Jiangnan, Ye Bufan dan He Suang-Suang pergi ke kantor CEO tempat ibu mereka tinggal. Setelah membuka pintu, mereka disambut oleh bau darah yang menyengat. Kang Zijun jatuh ke dalam genangan darah, matanya melebar, dan dia jelas menolak untuk beristirahat dengan tenang. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, ibu dan anak itu bertanggung jawab atas kemalangan mereka sendiri dan tidak bisa menyalahkan orang lain. Setelah menyerahkan tempat ini kepada He Suang-Suang dan penyelidik lainnya, dia berbalik dan turun untuk mencari Ouyang Lan. Melihat Ye Bufan masuk, Ouyang Lan berkata, "Nak, kamu menelepon saya sangat terlambat dan datang menemui ibumu lagi. Ada apa?" Petik 2. Dia sangat gugup, dan dia sangat takut putranya akan mengetahui tentang 700.000 yuan. Ye Bufan melirik ke lantai di sebelahnya dan bertanya, "Bu, katakan sejujurnya, mengapa kamu datang ke sini untuk meletakkan lantai? Apakah kamu diusir oleh mereka?" Petik 2. Ouyang Lan buru-buru berkata, "Nak, jangan salah paham padaku. Ibukulah yang ingin keluar dan hidup." Ye Bufan melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu tidak perlu berbicara mewakili mereka. Tidak peduli apa, aku tidak akan menyalahkan mereka. Bagaimanapun, kematian adalah yang paling penting." Itu bagus, itu bagus. Ouyang Lan hanya bersantai dan kemudian berseru, "Nak, apa yang kamu katakan? Siapa yang meninggal? Jangan cemas, jangan takut, dengarkan kepadaku perlahan-lahan." Ye Bufan sambil memegang tangan ibunya, dia menceritakan kisah pembunuhan Ouyang Hui oleh saudari Tao Suanying dari awal hingga akhir. "Ini, bagaimana ini mungkin?" kata Ouyang Lan dengan wajah pucat, "Nak, kamu tidak berbohong kepada ibumu, kan? Bagaimana aku bisa berbohong kepadamu?" Tubuh Kang Zijun ada di atas, dan polisi sedang menyelidiki tempat kejadian. Ye Bufan berkata, "Bu, kamu tidak perlu sedih. Ini adalah pembalasan yang jahat. Jika mereka tidak mengusirmu, jika mereka tidak buru-buru mengenakan pakaianmu dan memakainya perhiasanmu, mereka tidak akan kehilangan nyawanya." Meskipun Ouyang Lan sedih ketika mendengar berita kematian Ouyang Hui, masalah itu sudah terjadi dan tidak ada cara lain selain menyerahkannya kepada polisi. Namun Ye Bufan merasa takut untuk beberapa saat, untungnya kali ini Ouyang Hui yang menjadi kambing hitam, jika tidak nyawa ibunya akan terancam. Kini setelah ia menjadi pewaris, budidayanya semakin tinggi, dan musuh yang ia temui semakin kuat, sepertinya ia harus mencari solusi untuk keluarganya di masa depan. Namun, aku tidak bisa selalu berada di sisi ibuku,
sepertinya aku ingin membuat senjata pertahanan untuk dibawa ibuku. Ye Bufan mengkhawatirkan Ouyang Lan dan tidak meninggalkan hotel, dia juga menemukan kamar pribadi dan merapikan tempat tidur di lantai. Keesokan paginya, ketika dia sedang tidur, dia tiba-tiba terbangun oleh ketukan di pintu. Saat membuka pintu, dia melihat He Suang-Suang dan Gu Qingcheng berdiri di depan pintu. He Suang-Suang sudah mengganti seragamnya, mengenakan t-shirt putih di bagian atas tubuhnya dan celana jeans biru aqua di bagian bawah tubuhnya. Meski hanya busana biasa, namun di balik sosok cantiknya, ia justru terlihat bak supermodel internasional yang memanjakan mata. Gu Qingcheng masih mengenakan gaun putih panjang, dipadukan dengan temperamennya yang keren dan tak tertandingi, dia terlihat unik. Awalnya menyenangkan melihat dua wanita cantik, tapi sayang sekali He Suang-Suang memiliki wajah datar saat ini, dan Gu Qingcheng juga telah kembali ke sikap dinginnya sebelumnya, keduanya jelas masih bertarung. He Suang-Suang berkata, "Jam berapa sekarang? Jika kamu masih belum bangun, Xiao Fan, cepat berkemas dan ikuti aku." Petik 2. Setelah itu, dia melangkah maju dan meraih lengan kiri Ye Bufan. Ye Bufan berkata, "Mengapa kamu pergi sepagi ini? Tentu saja kamu akan membeli ponsel. Kemarin kamu berjanji padaku untuk memberimu ponsel." Petik 2. Gu Qingcheng tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan mengulurkan tangannya untuk pegang dia sambil berbicara, lengan kanannya. Ye Bufan berkata dengan cepat, "Jangan khawatir. Kamu harus membiarkan aku mencuci muka dan menuangkan air ke dalamnya." Kemudian kedua wanita itu mendengus dingin dan melepaskan pelukannya. Ye Bufan hanya mandi, berpakaian, lalu mengikuti kedua wanita itu ke bawah. Para pelayan di restoran melihat bos mereka terjepit di antara dua wanita cantik, satu di kiri dan satu lagi di kanan, dengan mata yang sangat iri. Ye Bufan memiliki senyum masam di wajahnya, hanya dia yang bisa merasakan perasaan dibebani. Ketika mereka turun, He Suang-Suang meraih lengannya dan berkata, "Ambil mobilku." Gu Qingcheng berkata, "Tidak, kamu harus ikut denganku." He Suang-Suang berkata, "Wah, Xiao Fan adalah pacarku. Wanita dengan kepribadian seperti dia tidak akan mudah emosional, tapi begitu dia melakukannya, dia tidak akan pernah menoleh ke belakang." He Suang-Suang memiliki kepribadian yang galak dan tentu saja tidak akan menyerah, dia menciumku. Gu Qingcheng berkata, "Jadi apa? Dia mencoba yang terbaik untuk menyelamatkanku kemarin." Melihat kedua orang itu bertengkar semakin sengit, Ye Bufan buru-buru dia berkata, Oke, berhenti berdebat. Saya tidak membuat mobil siapapun. Saya menyetir sendiri." Setelah itu, dia berkata kepada si Yuting yang mencibir di sebelahnya, "Kakak ipar, berikan aku mobilnya, kuncinya cepat." Dia mengambil mobil. Kuncinya menyalakan Passat di hotel. Untung hotelnya punya mobil, kalau tidak hari ini akan sangat merepotkan. Tidak peduli gadis mana yang ada di dalam mobil, dia akan terbakar menjadi abu karena kemarahan orang lain. Kalau begitu aku juga tidak akan mengemudi. Aku akan mengambil mobilmu. Petik 2. He Suang-Suang menatap tajam ke arah Gu Qingcheng dan mengambil langkah pertama untuk duduk di kursi penumpang. Tujuannya adalah untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan sehingga dia bisa lebih dekat dengan Ye Bufan dan mempermalukan Gu Qingcheng. Tanpa diduga, Gu Qingcheng melakukan pekerjaannya lebih baik lagi. Dia mengambil kunci mobil dan langsung duduk di kursi pengemudi. Ye Bufan tampak tak berdaya dan hanya bisa duduk di barisan belakang sendirian. Gu Qingcheng menyalakan mobil dan langsung meningkatkan kecepatan hingga ekstrim, melaju melalui jalan perkotaan. Ye Bufan dengan cepat berteriak, "Bibi, apa yang kamu lakukan? Cepat dan pelan-pelan, jika tidak, dendanya akan cukup untuk membeli mobil." Tetapi Gu Qingcheng mengabaikannya dan terus mengemudikan Passat sebagai mobil balap. Ye Bufan hanya bisa mengeluh secara diam-diam, bagaimana dengan berkah Kiren seperti yang dijanjikan. Mereka begitu bahagia bisa bertemu dengan dua gadis cantik, lalu kenapa bisa berubah menjadi bencana saat mereka saling mengenal. Untung saja tidak memakan waktu lama, sekitar 10 menit kemudian, mereka memarkir mobilnya di depan sebuah gedung komersial. Ini adalah gedung komersial Huatai paling terkenal di kota Jiangnan,
yang sebagian besar menjual berbagai produk elektronik kelas atas. Keluar dari mobil, He Xuangxuang menarik Ye Bufan keluar dari mobil tanpa sopan santun, lalu meletakkan tangannya di lengan kirinya. Gu Qingcheng tidak menunjukkan kelemahan apapun, dia meraih lengan Ye Bufan yang lain dan mereka bertiga berjalan ke atas bersama-sama. Di lantai 2 gedung komersial Huatai, merek ponsel kelas menengah hingga atas dari seluruh dunia berkumpul di sini. Kedua wanita tersebut menunjukkan pemahaman yang diam-diam sehingga mereka langsung pergi ke toko retail bahkan tanpa melihat ke toko ponsel lain. Retail mobile dikenal sebagai merek mewah di kalangan ponsel, dan banyak sekali ponsel yang harganya puluhan ribu, ratusan ribu, atau ratusan ribu. Melihat pelanggan datang ke pintu, pemandu belanja dengan sopan berkata, "Halo, apakah Anda ingin memilih ponsel?" Ye Bufan melirik label harga di konter. Setiap label harga memiliki seri panjang 0 yang tercetak di atasnya. Ia pernah mendengar merek retail sebelumnya, padahal fungsi ponsel tidaklah kuat, hanya digunakan oleh orang kaya untuk pamer. Meskipun saya sekarang orang kaya, saya tidak bisa kehilangan keutamaan dari kesulitan dan kesederhanaan. Dia memandang kedua gadis itu ke kiri dan ke kanan dan berkata, "Kita tidak perlu membeli telepon seluler semahal itu. Kita tidak membutuhkannya sama sekali. Ada baiknya membeli telepon beras baru." Sebelum He Xuangxuang dapat berbicara di hadapan Gu Qingcheng, sebuah suara sarkastik muncul. Sebuah suara kejam terdengar dari belakang, "Saya pikir bukan karena saya tidak membutuhkannya, tetapi saya tidak mampu membelinya, bukan?" Bab 119. Ye Bufan menoleh ke belakang dan secara tak terduga menemukan bahwa yang berdiri di belakangnya adalah sahabat Xi Yuting, Huang Xiaoli. Malam itu di Yewei Yang KTV, wanita ini membuat masalah dan melarikan diri sendirian. Hal ini membuat Xi Yuting melihat wajah aslinya. Sejak saat itu, mereka putus dan tidak ada kontak lagi. Tidak hanya Xi Yuting, tetapi Yang Su juga berhenti berbicara dengan Huang Xiaoli, yang membuatnya menyalahkan Ye Bufan atas segalanya. Ada orang yang seperti ini, setelah melakukan kesalahan, mereka tidak pernah merenungkan diri sendiri, tapi menyalahkan orang lain. Menurutnya, jika Ye Bufan dan Han Sui tidak menimbulkan masalah malam itu, dia tidak akan berakhir dalam situasi ini. Terutama Ye Bufan, dia tidak akan malu jika bocah malang itu tidak berdiri untuk pamer. Tapi dia tidak pernah memikirkan siapa yang menyebabkan semua itu, apalagi apa jadinya dia tanpa Ye Bufan. Dalam analisis terakhir, hanya karena Han Sui dan Ye Bufan sama-sama miskin dalam pikirannya, orang miskin tidak boleh menjadi pusat perhatian, orang miskin harus menjaga ekornya dan menjadi orang baik, dan orang miskin pantas untuk dipandang, turun ke atas. Justru karena inilah setelah dihadang oleh Yang Su, dia menemukan seorang pria kaya, pria gemuk parubaya di sebelahnya. Meskipun pria gemuk parubaya itu sedikit lebih pendek, kakinya sedikit pendek, perutnya sedikit lebih besar, rambut di kepalanya sedikit lebih sedikit, dan dia terlihat sedikit jelek, dia sebenarnya adalah orang kaya, dan dia sangat murah hati mengeluarkan uang untuknya. Huang Xiaoli baru saja tidur dengan Fatih tadi malam. Fatih sangat puas dengan penampilannya dan berjanji akan menggantinya dengan ponsel mewah. Tanpa diduga, dia bertemu Ye Bufan di sini. Ketika dia melihat Ye Bufan, dia langsung ingin melompat keluar dan menginjaknya, jadi dia berbicara dengan sinis. He Xuangxuang memelototinya dan berkata, "Apakah kami mampu membelinya atau tidak? Apakah itu ada hubungannya denganmu?" Dia berbalik dan berkata kepada Ye Bufan, "Xiao Fan, siapa dia?" Ye Bufan berkata, orang yang sangat menyebalkan. Teman-teman. Awalnya saya tidak menyukai kepribadian Huang Xiaoli, tetapi melihat sikap tidak berterima kasihnya sekarang, saya merasa semakin jijik. Ye Bufan, menurutmu siapa yang kamu benci? Kualifikasi apa yang kamu, orang malang, katakan bahwa orang lain penuh kebencian? Petik 2. Huang Xiaoli berlari keluar lebih awal hari itu. Dia tidak melihat Ma Jiuye dan Tang Feng bersujud kepada Ye Bufan, dia masih mengira itu adalah seseorang, anak malang yang tidak punya uang. Saat ini, melihat dia dipeluk oleh He Xuangxuang dan Gu Qingcheng, dia berkata lagi, "Saya ingin memberitahu Anda, dia hanyalah orang miskin dan tidak punya uang sama sekali."
Jangan berharap untuk membelikan Anda ponsel retail. Itu tidak benar. Itu mungkin saja. Menurutnya, alasan mengapa Ye Bufan mampu memenangkan hati dua wanita cantik pasti karena dia berjanji akan membelikan mereka ponsel retail. Gu Qingcheng sedikit mengernyit, jelas sangat tidak puas dengan wanita kasar ini, dan berkata dengan dingin, keluar. Ini adalah gayanya yang biasa, selalu sederhana dan kasar. Kamu, wajah Huang Xiaoli bengkak dan merah, seekor anjing menggigit Lu Dongbin, dan dia tidak tahu hati yang baik. Apakah kamu benar-benar berpikir dia mampu membeli ponsel di sini? Apakah kamu pikir anak laki-laki malang suka dia bisa dibandingkan dengan sayangku? Dirimu sendiri itu hanya nasi pecah kuno. Bagaimana aku bisa membelikan retail untukmu? Berbalik, dia memeluk lengan pria gemuk parubaya itu dan berkata dengan genit, sayang, orang-orang menyukai ponsel retail. Kenapa kamu tidak mendapatkannya dari sini? Beli satu. Mendengar dia menyebut pria gemuk parubaya berminyak itu sebagai bayi, Ye Bufan tiba-tiba merasa mual dan ingin muntah. Wanita ini akan melakukan apa saja demi uang. Pria gendut itu melambaikan tangannya dan berkata dengan berani, tidak masalah. Kamu dapat memilih ponsel apa saja di sini, aku akan membelikan semuanya untukmu. Ketika dia baru saja melihat He Suang-Suang dan Gu Qingcheng, matanya membelalak. Dia tidak menyangka ini ada begitu banyak wanita cantik di dunia. Di antara orang biasa, Huang Xiaoli terlihat cukup bagus, tetapi di depan dua orang ini, dia jelek dan tidak memiliki kecerdasan sama sekali. Awalnya, dia hanya ingin membeli ponsel buah seharga puluhan ribu yuan untuk mengatasinya, namun untuk menarik perhatian dua wanita cantik, dia sengaja menunjukkan bahwa dia menghabiskan banyak uang. Hanya dengan memberitahu pihak lain bahwa Anda memiliki uang, Anda akan memiliki kesempatan untuk bergerak nanti. Huang Xiaoli tidak mengetahui hal ini, dan berkata dengan bangga, kamu tahu, sayangku adalah orang kaya. He Suang-Suang terlalu malas untuk memperhatikan wanita ini, menoleh ke wanita penjual dan berkata, berapa paling banyak ponsel mahal di sini? Pemandu belanja berkata, yang paling mahal adalah ponsel baru tahun ini, harganya 358.000. Saya menginginkannya. He Suang-Suang membuang kartu bank setelah mengatakan itu. Untuk melawan Gu Qingcheng, dia hanya membeli yang mahal dan bukan yang tepat. Dia bahkan tidak melihat tampilan ponselnya dan hanya menggesek kartu kreditnya untuk membayar tagihan. Menurutnya, dia membeli ponsel termahal, jika Gu Qingcheng membeli model yang sama dengannya nanti, dia akan terlihat tidak tegas, dan jika membeli yang murah, dia akan kehilangan muka. Pemandu belanja sangat gembira, meskipun semua orang di sini kaya, namun sebenarnya tidak banyak yang begitu dermawan. Mampu menjual ponsel seperti itu, komisi penjualannya saja sudah merupakan pendapatan yang cukup besar. Gerakannya juga sangat profesional dan sangat cepat, dia dengan cepat berhasil menggesek kartunya dan mencetak tanda terima 358.000 yuan. Kemudian pemandu belanja mengeluarkan ponsel retail yang sangat indah dari konter dan menyerahkannya kepada He Suang-Suang dengan kedua tangannya. He Suang-Suang membalikkan tangannya dan mendorongnya ke depan Ye Bufan, Xiao Fan, lihat apakah kamu menyukainya. Gendut dan Huang Xiaoli tertegun dan berani mengungkapkan perasaannya, bukan karena laki-laki malang ingin menjaga perempuan cantik, tapi perempuan cantik ingin menjaga laki-laki miskin. Ye Bufan membuka kotaknya dan mengeluarkan ponsel di dalamnya, meskipun dia adalah tipe orang yang tidak terlalu peduli dengan ponsel, mau tak mau dia tertarik dengan tampilan indah dari ponsel ini. Cangkang hitamnya terlihat sangat megah, dan bahan yang canggih serta pengerjaan yang sangat indah sekilas memberikan kesan mewah. Tampaknya dunia orang kaya memang berbeda, ponsel seharga lebih dari 300.000 yuan memang berbeda dengan ponsel beras sebelumnya. He Suang-Suang berkata, bagaimana? Apakah kamu menyukainya? Jika kamu tidak menyukainya, ayo coba yang lain. Petik 2. Ye Bufan berkata, tidak perlu, yang ini cukup bagus. Melihat ponsel bernilai lebih dari 300.000 yuan diberikan, Huang Xiaoli tiba-tiba merasa cemburu di dalam hatinya dan berkata dengan sinis, Ye Bufan, tidak heran kamu datang ke sini untuk berpura-pura menjadi jahat, tetapi kamu ternyata adalah pria cantik milik orang lain. Ye Bufan meliriknya,
lalu memandang pria gendut di sebelahnya sambil bercanda. Dia berkata, apa salahnya didukung oleh orang lain? Lagi pula, kita satu jenis, bukankah kamu juga didukung oleh orang lain? Kamu, Huang Xiaoli kemudian menyadari identitasnya, dan dia juga diadopsi oleh orang lain, bedanya dia dipelihara oleh seorang wanita cantik, sedangkan dia dipelihara oleh seorang pria tua dan jelek. Di bawah kesenjangan psikologis yang sangat besar, dia hanya bisa berharap untuk menggunakan uang untuk menebus kerugian batinnya. Dia memegang lengan pria gemuk itu dan mengguncangnya, sayang, belikan aku ponsel secepatnya. Aku juga ingin yang paling mahal. Pria gendut itu melihat ke arah He Suang-suang, mustahil baginya untuk mendukung Bai Fumei yang begitu kaya dan cantik, jadi dia hanya bisa mengalihkan targetnya ke Gu Qingcheng, yang diam di sampingnya. Jika Anda bisa memenangkan keindahan gunung es ini, maka semua uang yang Anda keluarkan akan sepadan. Memikirkan hal ini, dia berpura-pura bangga dan mengeluarkan kartu banknya dan menamparnya di meja, berikan ponsel ini juga padaku. Bab 120. Baik Pak, mohon tunggu sebentar. Wanita pemandu belanja itu sangat gembira. Dia menjual 2 ponsel senilai lebih dari 300.000 yuan dalam 1 hari. Komisi bulan ini lebih besar dari gajinya. Tetapi pada saat ini, Gu Qingcheng mengeluarkan kartu emas dari tasnya dan menamparnya di meja, biarkan mereka menunggu sebentar untuk melihat apakah ponsel khusus saya telah tiba. Sebagai perusahaan barang mewah ponsel terbesar di dunia, merek Rital, tidak seperti ponsel lainnya, penyesuaian diterima di sini. Selama Anda punya cukup uang, ponsel apapun yang Anda inginkan akan terpuaskan di sini. Huang Xiaoli telah lama memperhatikan bahwa mata pria gendut itu berkeliaran di sekitar Gu Qingcheng, dan dia segera berteriak tidak puas, mengapa? Yang kami beli adalah yang paling mahal di sini. Mengapa kami harus menunggu ponsel Anda? Andalah yang harus menunggu. Petik 2. Menurutnya, ponsel yang dibelinya berharga lebih dari 300.000 yuan, yang cukup untuk membuat wanita pemandu belanja terkesan. Tanpa diduga, ekspresi wanita pemandu belanja segera berubah setelah melihat kartu emas Gu Qingcheng, dan dia berkata dengan hormat, Nona, harap tunggu sebentar. Anda adalah anggota super platinum kami, dan jumlah bisnis Anda melebihi 3 juta. Jika Anda tidak memenuhi syarat untuk melamar, saya akan segera memanggil manajer untuk Anda. Setelah mengatakan itu, dia bergegas ke belakang panggung dengan kartu di tangan. Huang Xiaoli tertegun sejenak. Apa maksudmu? Maksudnya jumlahnya melebihi 3 juta. Mungkinkah wanita ini menghabiskan 3 juta untuk membeli ponsel? Bagaimana ini mungkin? Dengan harga rumah di kota Jiangnan, 3 juta cukup untuk membeli sebuah villa kecil. Siapa yang akan menggunakannya untuk membeli ponsel? Sebelum dia pulih, seorang pria parubaya berusia 40-an buru-buru keluar dari belakang panggung. Dia adalah manajer toko ponsel ini, memegang sebuah kotak halus di tangannya. Maaf, Nona Gu, membuatmu menunggu begitu lama, kata manajer itu dengan wajah tersanjung. Nona Gu, ini ponsel khusus Anda. Silakan periksa. Gu Qingcheng mengangguk dengan acuh tak acuh. Selain itu menghadapi Ye Bufan, dia memiliki wajah dingin terhadap semua orang. Manajer dengan hati-hati membuka kotak kemasan, mengeluarkan ponsel hitam dan menyerahkannya kepada Gu Qingcheng. Anehnya, ponsel ini terlihat biasa saja, dan merupakan ponsel tablet yang sangat tua dengan layar kecil dan tidak terlihat luar biasa sama sekali. Belum lagi dibandingkan dengan ponsel mewah Rital milik Ye Bufan barusan, tak tertandingi dengan buah-buahan, nasi, dan warwick yang ada di pasaran. Jika dipasarkan dan dikatakan sebagai ponsel dengan deposit 300 yuan, tidak akan ada yang meragukannya. Gu Qingcheng mengangkat telepon dan melihatnya, lalu berkata, oke. Manajer berkata dengan senyuman di wajahnya, jika Anda puas, selesaikan saja pembayaran terakhir. Anda telah membayar deposit sebesar 2 juta sebelumnya, dan sekarang kamu masih harus membayar 1,5 juta. Pembayaran terakhir. Huang Xiaoli langsung terkejut ketika dia mendengar bahwa ponsel sederhana ini berharga lebih dari 3 juta yuan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dari samping, siapa kamu berbohong? Anda berakting, kan? Itu hanya ponsel rusak,
harganya tidak 300 yuan. Nilainya lebih dari 3 juta, apakah menurut Anda semua orang bodoh? Manajer menoleh ke arahnya, memastikan bahwa dia tidak bersama Gu Qingcheng, dan berkata sambil mencibir, kamu benar-benar bodoh. Orang miskin sepertimu tentu saja tidak dapat melihatnya. Kemewahan ponsel kelas atas. Petik 2. Ketika Huang Xiaoli mendengar bahwa dia disebut miskin, dia langsung meledak, menurutmu siapa yang miskin? Apakah kamu berbicara dengan pelanggan seperti ini? Petik 2. Huang Xiaoli adalah wanita yang dibawanya, dan pria gendut itu melanjutkan, ya, ini jelas ponsel jelek untuk orang tua. Mengapa menurut Anda nilainya lebih dari 3 juta? Manajer menoleh ke arah Gu Qingcheng dan berkata dengan hormat, Nona Gu, bolehkah saya memperkenalkan ponsel Anda kepada mereka? Gu Qingcheng mengangguk. Manajer mengambil telepon dan menoleh kedua orang itu dan berkata, hari ini saya ingin membuka mata Anda dan melihat betapa mewahnya telepon itu. Telepon ini dibuat bersama oleh 8 desainer papan atas dunia, dengan total 388 bagian. Ini benar-benar buatan tangan dan memakan waktu setengah tahun. Keyboard ponsel terbuat dari batu rubi dan semua tombolnya terbuat dari safir kelas atas. Apakah menurut Anda ponsel jenis ini berharga 3,5 juta? Kali ini, bukan hanya Huang Xiaoli, tapi lelaki gendut itu juga tercengang. Walaupun dia punya uang, tapi dia hanyalah seorang novel riche, dia belum masuk kelas atas sama sekali, dan dia tidak pernah menyangka kalau ponsel bisa dikustomisasi dengan cara ini. Saya sering mendengar orang berkata bahwa kemiskinan membatasi imajinasi, namun saya tidak pernah menyangka suatu saat hal itu akan terjadi pada saya. Gu Qingcheng mengabaikan kedua orang ini dan berbalik untuk mengirim telepon ke Ye Bufan, Xiao Fan. Ini awalnya adalah hadiah ulang tahun yang saya sesuaikan untuk ayah saya. Sekarang saya memberikannya kepada Anda. Pada saat ini, semua orang di sekitarnya melihat-lihat di wajahnya. Terkejut, dua orang wanita berkulit putih dan kaya raya berebut memberikan hadiah kepada pemuda di hadapan mereka. Ritme macam apa ini? Dan hadiah ini terlalu mahal. Ponsel lebih mahal daripada mobil. Bahkan Porsche 911 pun tidak bisa dijual dengan harga ini. Ada juga sebagian orang yang belum paham kenapa perlu 8 desainer papan atas untuk merancang perangkat yang jelas-jelas dirancang untuk lansia. Apakah semua desainer papan atas punya selera unik seperti itu? Melihat Ye Bufan mendapatkan ponsel lain yang bernilai lebih dari 3 juta yuan dalam sekejap, mata Huang Xiaoli dipenuhi dengan kecemburuan dan dia berteriak kepada pria gendut itu, sayangku, saya ingin menyesuaikan ponsel seperti ini juga. Si gendut pria melihat Gu Qingcheng memberi selamat. Keduanya bahkan lebih murah hati, yang langsung memadamkan harapan dukungan. Dengan sedikit uang yang dimilikinya, mustahil untuk mendukungnya. Kini karena sudah tidak ada harapan, ia tidak lagi tertarik membeli ponsel Huang Xiaoli senilai lebih dari 300.000 yuan, apalagi ponsel custom senilai lebih dari 3 juta yuan. Oke, ayo pergi ke toko buah. Ponsel di sana lebih modis dan lebih cocok untukmu. Petik 2. Ketika Huang Xiaoli mendengar ini, dia segera berhenti dan berteriak genit, sayang, aku ingin ponsel ini. Kamu bisa membelinya untuk orang lain. Baiklah. Setelah mengatakan itu, dia mencondongkan tubuh ke telinga pria gendut itu dan berbisik, selama kamu membelinya untuk orang lain, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau di malam hari. Tanpa diduga, pria gendut itu benar-benar kehilangan kesabarannya dan berkata tidak puas, apa otakmu? Apa kamu tidak sakit? Apakah menurutmu tempatmu bertatahkan emas? Ini lebih dari 3 juta. Orang sepertimu bisa bermain selama beberapa tahun. Petik 2. Huang Xiaoli benar-benar tercengang, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Lagi pula, dia hanyalah wanita simpanan, dan dia harus bergantung pada orang lain untuk bertahan hidup. He Suang-Suang tidak memperhatikan dua orang di sebelahnya, ketika dia melihat bahwa ponsel yang diberikan oleh pihak lain 10 kali lebih berharga daripada miliknya, dia tiba-tiba menjadi tidak senang. Dia berteriak kepada manajer di konter, sesuaikan ponsel untuk saya. Tombol di ponsel akan diganti dengan berlian. Sesuaikan dengan spesifikasi 10 juta.
Kustomisasi ponsel seharga 10 juta. Manajernya kaget. Kedua wanita ini sebenarnya lebih kaya dari yang lain. Dia tidak lagi peduli dengan rasa iri, cemburu, dan kebenciannya terhadap pemuda di depannya, dan dengan cepat berkata dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, "Baiklah, Nyonya, model seperti apa yang ingin Anda sesuaikan?" Umumnya berbicara, pelanggan penyesuaian memiliki preferensi yang berbeda. Beberapa orang menyukai penyesuaian agar lebih mewah, dan beberapa orang menyukai penyesuaian agar lebih sederhana. Wajah Gu Qingcheng tiba-tiba menjadi dingin. Lebih mahal, kan? Dia kemudian berkata, "Bos, sesuaikan ponsel senilai 100 juta untuk saya."